orang yang dicintai disebut dengan mahbub. Mahbubun. Ya, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara-saudariku, terdapat satu keterangan yang sangat menarik di dalam kitab Al-Kasyaf, ya, karya Al-Imam Zamakhsyari atau Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari Al-Khawarizmi. Kitabnya Al-Kasyaf an Haqa'iqit Tanzil wa Ayunil Aqawil fi Wujuh At-Ta'wil, atau sangat populer dengan sebutan Al-Kasyaf, di jilid yang keempat di halaman 297. Keterangan terkait dengan tafsir pembuka surah An-Najm, surah ke-53 urutan dalam mushaf Al-Quran, ketika menguraikan tentang pembuka di ayat Wan Najmi Idza Hawa, ayat pertama di surah ke-53 surah An-Najm. Dari sekian banyak pendapat, terkhusus 3 pendapat populer di kalangan para ulama tentang Wan Najmi Idza Hawa, ada yang menafsirkan dengan bintang Thuraya atau kejora, ada yang menafsirkan dengan tetumbuhan yang mulai jatuh, ada pula yang menafsirkan dengan turunnya Al-Quran secara bertahap. Namun demikian, ada keterangan yang sangat menarik yang diungkap oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam kitabnya ini. Mari coba kita simak dan kita bacakan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Urwah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dari Urwah bin Zubair, semoga Allah meridai beliau. Beliau menyampaikan anna Utbah ibni Abi Lahab, bahwa Utbah bin Abi Lahab, Utbah ini satu di antara putranya Abu Lahab. Ya, jadi Abu Lahab itu punya putra, ada yang bernama Utbah, ada yang bernama Utaibah. Dan keduanya, ya, pra Islam, pernah menikah dengan 2 putri Rasulullah SAW. Utbah menikah dengan Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha, sedangkan Utaibah menikah dengan Ummu Kulthum radhiyallahu ta'ala anha. Dikisahkan di sini tentang Utbah bin Abi Lahab. Wa kanat tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan seperti apa yang saya tadi utarakan. Nah, sedangkan Utbah ini adalah suami dari putri ya Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah radhiyallahu ta'ala anha, Sayyidah Ruqayyah. Arada al-khuruja ila Syam. Satu kali Utbah ini hendak bepergian ke Syam. Ya, Syam itu wilayah yang cukup besar sekarang, setidaknya mencakup 4 negara. Ya, jadi sekarang itu ada Syria, ya, di Syam, kemudian Libanon, kemudian ada Palestina dan Yordania. Jadi wilayah Syam. Satu kali Utbah hendak keluar, ya, menuju Syam. Faqala la'atiyanna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fala'udhiyannahu. Ya, aku pasti akan datangi dulu, ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku pastikan fala'udhiyannahu, aku akan menyakitinya dulu. Ya, jadi dia berniat sebelum berangkat ke Syam ini ingin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hendak menyakiti beliau. Jadi berniat dengan serius ingin menyakiti Rasulullah SAW. Fa'atahu, maka kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW. Faqala, dan dia berkata, ini ke ayah mertuanya, ya, sekaligus bahkan ke kerabat terdekatnya, karena Abu Lahab itu pun adalah paman Rasulullah SAW. Apa yang dia katakan? Ya Muhammad. Nah, ini tak ada sopannya, karena berniat menyakiti, bahkan tidak memanggil dengan panggilan yang sopan. Ya Muhammad, wahai Muhammad SAW, huwa kafirun bin najmi idza hawa wa billadzi dana fatadalla. Nah, dia menunjuk dengan kata ganti ketiga mewakili dirinya. Dia, si Utbah itu katanya, nah, ini kalau sudah menggunakan kata seperti ini bentuk perendahan.
Jadi seakan-akan tidak menganggap kehadiran Rasulullah SAW. Dia menunjuk dirinya besar dan berkata, dia, tahukah engkau Muhammad SAW, dia si Utbah itu, anaknya Abu Lahab. Padahal dia yang berkata, ya, kafirun bin najmi idza hawa. Orang yang ingkar bin najmi idza hawa. Ya, di sini kalau kita artikan tadi kepada 3 arti yang semula, diantaranya Al-Quran yang diturunkan, ya, dia berkata, si Utbah itu ingkar terhadap seluruh wahyu, ayat-ayat yang diturunkan ya kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa billadzi dana fatadalla, ya, dan juga ingkar terhadap yang mendekat kepadamu dan menurunkan wahyu. Nah, ini Jibril alaihi assalam. Thumma, maka apa yang dia katakan? Pertama, dia mengungkapkan pengingkarannya terhadap risalah dan nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa yang sangat kasar. Kemudian thumma tafala fi wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliyadzu billah. Kemudian ia meludah, ya, melecehkan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meludah di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa radda alaihi ibnatah wa talaqaha. Kemudian mengembalikan dengan kasar putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidah Ruqayyah dan menalaki langsung di hadapan Nabi. Anda bayangkan, datang kepada Rasulullah, ya, dengan kalimat yang kasar, dengan pengingkaran yang tegas, meludahi wajah Nabi dan merendahkan putri Rasulullah SAW, dikembalikan kepada ayahandanya dengan cara yang sangat tidak terhormat. Ya. Maka apa yang terjadi? Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi pun langsung, ya, bersabda SAW, merespon apa yang diperlakukan oleh Utbah kepada beliau SAW dengan satu kalimat yang singkat dan padat. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, mohon kirimkan, ya, anjing di antara anjing yang paling ganas milikmu, ya, untuk menghancurkan Utbah ini. Jadi salit itu bukan cuma datang, tapi menghancurkan, merobek tanpa sisa. Ya. Ini kalimat yang sangat jarang diungkapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda bisa saksikan bahwa Nabi pun pernah datang ke Taif dalam sejarah, ya, berdakwah, beliau sampai dilempari, sampai berdarah-darah. Tapi ketika diminta oleh malaikat untuk bermohon kepada Allah agar penduduk Taif diazab oleh Allah, apa yang Nabi katakan? Ya, jangan lakukan. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Mereka belum tahu saja, mereka belum mengerti. Boleh jadi kelak di tempat ini akan tiba orang-orang beriman, akan datang kalangan lelaki, perempuan, besar, kecil, dan mereka mungkin akan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi yang paling menarik, di kasus ini Rasulullah tidak banyak berkata, tidak banyak berungkap, bahkan langsung bermohon kepada Allah untuk mengirimkan hukuman yang pantas bagi Utbah bin Abi Lahab. Saya ingin teruskan dulu bagaimana kisah selanjutnya, nanti kita akan ambil kesimpulannya. Kemudian wa kana Abu Talib hadiran fawajima laha. Ya, dan pada saat itu ada paman Nabi SAW, yaitu Abu Talib, ya, menyaksikan peristiwa itu, fawajimalaha. Ya, ini diartikan di sini wajimalah sakata wa dhaharatid dahsyah fi wajhi. Ya, beliau langsung terpaku, ya, sakata, kemudian sakata ini diiringi dengan dahsyah, terpaku, ya, terpaku, kaget, ya. Jadi kalau Anda mendengar satu peristiwa seperti ada tersengat halilintar, kalau penerjemahan sekarang, jadi beliau langsung terpaku, kaget, kan, dan ada rasa yang sangat dahsyat, ya, terkaget-kaget di wajahnya, tanda kekhawatiran yang sangat dalam. Ya, waqala, kemudian beliau berkomentar, maka aghnaka ya ibna akhi an hadhihi ad-da'wah. Ya, kamu nggak akan mungkin lolos, wahai anak saudaraku, dari doanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Talib menyadari apa yang disampaikan Rasulullah SAW pasti terjadi. Ya, jadi saking kagetnya, karena ini beliau ini lembut. Rasulullah ini lembut, disakiti pada dirinya, kemudian juga ada yang melempari, menjahili, itu membalas dengan balasan yang sangat luar biasa beradab, sangat mulia. Tapi di kasus ini, itu Nabi sampai mengeluarkan kalimat doa yang sangat dahsyat, sehingga membuat keadaan Abu Talib terpaku. Ya, dan berkomentar, maka aghnaka ya ibna akhi an hadhihi ad-da'wah. Kamu tidak akan pernah lolos, wahai anak saudaraku, maksudnya ke Utbah bin Abi Lahab, dari doa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faraja'a Utbah ila abihi fa akhbarah. Maka Utbah pun
pulang kembali ya menemui bapaknya dan mengabarkan apa yang telah terjadi. Ya, dia mengabarkan tindakannya dan respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma kharaju ila Syam, kemudian mereka pun berangkat ke Syam. Ya, fanazzalu manzilan, ya maka mereka singgah di satu tempat, di satu rumah kediaman, fa asyrafa alaihim rahibun minad dair. Ya, maka menerima mereka ya, salah seorang rahib, pendeta minad dair, ya dari wilayah tersebut. Faqala lahum, maka pendeta itu berkata, mengingatkan kepada Abu Lahab, Utbah dan rombongannya, ya. Inna hadhihi ardun musbi'ah. Hati-hati. Tempat ini tempat yang tidak biasa, banyak binatang buas ya. Ya, musbi'ah di sini ditafsirkan dzat as-siba' wa wuhush, ya tempat yang banyak sekali hewan-hewan buasnya. Maka disampaikan oleh pendeta ini, di tempat ini hati-hati banyak binatang buasnya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Faqala Abu Lahab, maka Abu Lahab pada saat itu berkata li ashabihi, kepada kawan-kawannya, aghithuna ya ma'syara Quraisyin hadhihi lailah. Ya, wahai orang-orang Quraisy yang ikut rombongan saat ini, tolong lindungi kami malam ini. Nah, jadi sebetulnya Abu Lahab pun dalam konteks ini, dia mengerti, menyadari tentang dahsyatnya doa Rasulullah SAW. Dan bila kita lihat urutan ini, ya sampai ke level Abu Lahab pun sebetulnya meyakini risalah Nabi. Ya, dia mengaku ya Rasulullah itu orang yang benar, orang yang dibenarkan, risalahnya benar, hanya ya dorongan nafsu dunianya, dorongan mempertahankan kedudukannya, dorongan keduniaannya, ya itu lebih tinggi yang dikerjai, dimanfaatkan oleh setan sehingga mengalahkan nilai-nilai kemuliaan dan kebeningan hatinya. Dan dia meyakini dengan doa Nabi sampai berkata, wahai ma'syara Quraisy, hei orang-orang Quraisy yang ikut rombongan ini, ya tolong kami malam ini, lindungi kami. Ya. Apa yang dia katakan? Fa inni akhafu ala ibni da'wata Muhammadin SAW. Nah, ini buktinya. Ya, aku takut ini terjadi sesuatu kepada anakku akibat doanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fajama'u jimalahum wa anakhuha haulahum. Maka mereka pun mengumpulkan bahkan unta-unta mereka. Ya, lalu dibuat semacam perlindungan, ya, dikelilingkan. Jadi kalau kita ilustrasikan di sini Utbah, ya, Abu Lahab kan, maka dikelilingkan ini, ya, seperti taman. Makanya kalimat setelahnya itu ya wa ahdaku ya bi Utbah. Kemudian mereka membentuk lingkaran seperti taman bagi untuk Utbah. Ya, jadi mereka tidur, unta dikumpulkan, mereka sendiri mengelilingi Utbah bin Abi Lahab. Ya. Apa yang terjadi? Nah, ketika mereka tidur terlelap itu, semuanya tidur terlelap, Utbah berada di tengah-tengah, dikelilingi oleh orang-orang Quraisy kafilah dagang tadi yang akan berangkat ke Syam. Kemudian faja'al asadu, tiba kemudian datanglah singa yang sangat buas, ya. Yatashammamu wujuhahum, mulai mengidentifikasi, menciumi wajah-wajah mereka tuh. Datang singa, mereka sedang tidur pulas, kan? Tidak sadarkan diri, tak terasa apa yang ada di sekitaran, ya kayak Anda, saya atau kita sedang tidur pulas, tak terasa apa yang terjadi. Nah, ini sampai singa datang pun tidak terasa, diciumi, ya wajah-wajah mereka diidentifikasi, hatta daraba Utbah faqatalah, sampai dia menemukan Utbah bin Abi Lahab, maka dihancurkanlah, ya sampai tewas, diterkam, dimangsa, dihancurkan oleh singa itu sampai dengan tewas. Nabi berdoa, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik, ya Allah, datangkan, ya hancurkan, datangkan kepada orang ini ya, anjing di antara anjing-anjing terganasmu. Ini kalimatnya juga kalimat dahsyat ini. Itulah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utbah bin Abi Lahab yang langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghancurkan, menerkam diri Utbah hingga tewas dan hina di hadapan manusia pada saat itu, di hadapan Allah dan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik di kisah ini, tatkala seorang pujangga yang sangat populer, dan pujangga ini adalah pujangga yang seringkali membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan seluruh syair-syairnya, ya syair-syair beliau untuk menegakkan panji Islam dan membela izzah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Hasan bin Thabit, ya Hasan bin Thabit. Beliau berkata, ya dalam salah satu syairnya, man yarji'ul 'ama ila ahlihi fama akilu sab'i birraji'i.
Nah, jadi ketika terjadi peristiwa itu, beliau mengisahkan ya, orang-orang yang pergi ke Syam pada masa itu, kata beliau, semuanya pulang kecuali ada satu orang yang tidak kembali karena diterkam dan dihancurkan oleh binatang buas. Nah, yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian di kisah ini adalah hal yang tadi sempat saya singgung di pertengahan uraian kami, bahwa Nabi itu orang yang sangat pemaaf, orang yang sangat mulia, orang yang selalu mengesankan kebaikan walaupun dalam konteks merespon satu hal yang menyakitkan. Beliau pernah disakiti dengan lemparan batu di Taif, seperti tadi sempat saya sampaikan. Beliau banyak dicela, disebut tukang sihir, disebut tukang syair, disebut orang gila, sampai banyak turun pembelaan langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Tapi secara pribadi, beliau tidak pernah kemudian membalas, merespon kepada para pencelanya dengan respon yang kasar. Namun di kasus ini, beliau langsung berdoa kepada Allah untuk mengirimkan satu balasan langsung kepada orang yang menyakiti beliau pada saat itu. Dan yang paling menarik digarisbawahi, jangan kita lupakan bahwa yang disakiti pada saat itu bukan hanya fisik pribadi Nabi, tapi ada keterkaitan dengan belahan jiwa Rasulullah SAW, yaitu putri Rasulullah SAW, yaitu keturunan Rasulullah SAW. Jadi ternyata ada sementara ulama yang membaca peristiwa ini dengan satu pandangan yang sangat luas, dengan berkata bahwa Nabi SAW akan begitu peka dengan belahan jiwanya, akan begitu peka dengan keturunan dan keluarga besarnya. Jadi ketika ada yang menyakiti pribadi Nabi, Nabi bisa menahan. Nabi bahkan bisa mendoakan ya, dengan hal-hal yang baik yang ia bisa kembali kepada nilai-nilai kebaikan jika orang itu berniat untuk berubah. Tapi ketika yang tersinggung ya dari sisi Nabi adalah terkait dengan putrinya, terkait dengan keturunannya, dan dilecehkan di hadapan Rasulullah SAW, maka muncullah nilai-nilai yang tadi telah kita dapatkan, respon yang tidak biasa. Sehingga dengan itu dapat terbaca ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu ayat di dalam surah Asy-Syura. Ya, surah Asy-Syura di ayat yang ke-23. Ya, seakan Allah mengetahui perasaan Nabi ini yang tidak ingin terganggu dengan keluarga besarnya. Ya, yang tidak ingin dinodai keturunan-keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah menurunkan satu ayat yang tidak biasa. Ya, perhatikan bagaimana Allah menyampaikan di ayat ini, surah ke-42, surah Asy-Syura di ayat yang ke-23. Dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadahu alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ini dibuka dengan kalimat demikianlah Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini meneruskan pernyataan Allah di ayat ke-22-nya yang menjamin orang beriman beramal soleh ditempatkan di Raudhatul Jannah, di taman-taman surga. Ya, namun setelah itu perhatikan lanjutan ayatnya. Qul la as'alukum 'alaihi ajra. Ya, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh umatmu bahwa risalahku ini, dakwahku ini, aku sampaikan dengan tanpa mengharap imbalan apapun dari kalian. Aku tak berharap uang kalian, tak berharap harta kalian, tak berharap materi kalian. Illal mawaddata fil qurba. Ya, illal mawaddata fil qurba. Kecuali satu saja. Aku berharap cinta kalian kepada kerabat-kerabatku. Illal mawaddata fil qurba, kecuali cinta dari kalian terhadap kerabat-kerabatku, terhadap hubungan kekerabatan denganku. Mari kita lihat bagaimana komentar para ahli tafsir yang memberikan tafsiran di Quran surah ke-42 Asy-Syura di ayat ke-23. Kita lihat pertama misalnya di At-Tafsir Al-Kabir karya Al-Imam Al-Fakhrur Razi, ya. Ini ada di jilid ke-9. Ya, di jilid ke-9 kita ambil di halaman 595 dan 596. Ya. Nah, beliau memberikan penjelasan bahwa
illal mawaddata fil qurba, yang dimaksud al-mawaddah fil qurba, kecintaan kepada kekerabatanku, beliau simpulkan itu ada 3. Ya, 3. 1, bisa umatnya, ya, seluruh umat beliau yang mengikuti seluruh tuntunan Rasulullah SAW dengan benar. Ya, mengerjakan segala perintah, meninggalkan segala larangan. Ya, kita bisa lihat di sini, ya, ada tafsiran demikian, kita bacakan. Nah, ini dia, ya. Fa in hamalnahu 'alal qarabah fahumul al, wa in hamalnahu 'alal ummah alladzina qabilu da'watahu fahum aidan al. Ya, jadi tafsiran pertama diartikan seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan perintah-perintah Nabi, meninggalkan segala larangannya, maka mereka pun disebut dengan al, ya, keluarga besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam konteks pengikut dakwah dan risalah beliau. Ya, itu diikutkan pada firman Allah di Quran surah ketiga Ali Imran di ayat ke-31 di keumuman maknanya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad SAW, jika kalian semua umat-umat Muhammad SAW mencintai Allah, maka buktikan kecintaan itu, ya, dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ketika mengikuti tuntunan Rasulullah, maka dia dicintai oleh Allah seperti Allah mencintai Rasulullah SAW. Walaupun levelnya berbeda, tapi rasa cinta itu diturunkan. Karena Allah mencintai Rasulullah, mencintai pengikutnya, maka ada hubungan cinta yang menjalin kekerabatan antara Rasulullah dengan umatnya. Tafsiran 1. Tafsiran kedua diartikan pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, ini terambil dari isyarat firman Allah, was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Ya, di surah Al-Waqiah, surah ke-56 ayat yang ke-10. Ya, was-sabiqun as-sabiqun, dan orang-orang terdahulu. Jadi jelas, was-sabiqun itu tafsir yang paling lebih mendekatinya, ya, bisa dikatakan lebih tepatnya itu kalangan para sahabat, ya, karena mereka disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang pertama yang masuk Islam, ya, ada 40 orang, kan? Setelah itu sahabat-sahabat lain menyusul, was-sabiqun as-sabiqun, ya, adapun golongan orang-orang yang awal-awal masuk Islam, golongan-golongan terdahulu, ya, ulaikal muqarrabun. Nah, merekalah yang kemudian didekatkan kepada Allah, didekatkan kepada Rasulullah SAW. Ini langsung penegasan dari Allah bahwa mereka termasuk muqarrabun, ya, orang-orang terdekat dengan Rasulullah SAW. Jadi yang kedua, Al-Imam Fakhrul Razi mengartikan illal mawaddata fil qurba. Qurba di sana dimasukkan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Nah, tapi yang paling menarik ada yang ketiga, dan ini menempati level yang tertinggi. Yaitu langsung keluarga besar keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik, ya, semua tersambung dari Al-Hasan ataupun Al-Husain ridwanullahu alaihima, yang keduanya tentunya tersambung kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Mari kita lihat teman-teman sekalian. Nah, di sini ada peterangan yang sangat menarik, ya. Warawa sahibul kasyaf, dan ini ada keterkaitan, ya. Pemilik tafsir al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, ya, menyampaikan satu riwayat, ya, annahu lamma nazalat hadhil ayah, ya, tatkala turunnya ayat ini illal mawaddata fil qurba, ya, kemudian dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, man qarabatuka haula'il ladzina wajabat alaina mawaddatuhum. Ditanyakan kepada Rasulullah ketika ayat ini turun, ya Rasulullah, siapakah yang dimaksud kerabatmu itu yang wajib bagi kami ini menyayangi mereka, mencintai mereka? Ya, maka apa jawab Nabi? Faqala, maka beliau berkata, yang dimaksud itu yang spesifik, ya. Faqala Ali wa Fatimah wa ibnahuma. Fathabata anna haula'il arba'ah aqarib an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nabi spesifik disebutkan, yang spesifik, ya, adalah Ali, Fatimah, dan putra dari keduanya. Dan tentunya ini mencakup keturunan-keturunan dari mereka. Jadi Nabi menempatkan keluarga besar beliau
dalam konteks keturunan yang tersambung kepada beliau, itu di level pertama di al-mawaddah al-qurba, yang langsung memberikan jawaban kepada sahabat yang bertanya, siapa di antara ini ya mawaddah fil qurba, di antara kurba yang bagi kami wajib mencintai mereka, bagi kami harus menyayangi mereka, tidak boleh menyakiti mereka. Ya, maka dijawab oleh Nabi, di antara mereka itu level tertingginya adalah langsung keturunan dari Nabi SAW melalui jalur Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan dan Al-Husain. Kemudian wa idza thabata hadza wajaba an yakunu makhsusina bimazidit ta'zim wa yadullu alaihi wujuh. Maka Al-Imam Fakhr Razi ya mengomentari kalimat riwayat tadi mengatakan, maka dengan tetapnya keterangan ini yang tadi disampaikan dari jawaban Nabi SAW, maka mereka, ya keturunan Nabi langsung dari Ali, Fatimah, Al-Hasan, Al-Husain, ini harus menempati porsi tertinggi ya dari nilai kasih, cinta, perhatian, tak boleh disakiti dari 3 golongan yang tadi disebutkan. Ya, keluarga keturunan langsung dari Nabi, kemudian sahabat-sahabat Rasulullah, nggak boleh nyakiti sahabat-sahabat Nabi, nggak boleh mencela sahabat Nabi, menyayangi keluarga Nabi, keturunan Nabi, sangat diutamakan, bagus. Tapi saat bersamaan mencela sahabat Nabi, mencela Abu Bakar As-Siddiq, ya, mencela Umar bin Khattab, itu pun ditentang oleh Nabi. Ya, jadi menyayangi semua dzawil qurba yang terkait dengan Rasulullah, ya, baik itu umatnya level terbawah, kemudian naik ke atas sahabat-sahabatnya, dan yang paling utama adalah garis keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ya, Imam Fakhr Razi langsung mengomentari. Ya, bahkan ini kita bisa dapati beberapa petunjuk, kata beliau. Ya, di antara petunjuknya, la syakka anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Fatimata alaihi salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Fatimatu bid'atun minni, ya, Fatimatu bid'atun minni. Yu'dhini ma yu'dhiha. Fatimah itu belahan diriku, belahan jiwaku, ya. Maka siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Ya. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Dan bukankah keturunan dari Fatimah Az-Zahra belahan dari jiwa beliau juga? Ya, bukankah Al-Hasan putra beliau, Al-Husain putra beliau, tentu itu belahan jiwanya. Dan keturunan dari Al-Hasan, keturunan dari Al-Husain, ya, para sayyid, syarif yang mendapatkan cinta, yang dicintai, itu keturunan ya langsung yang terurut nasabnya kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan ketika menjadi belahan jiwa Sayyidah Fatimah, maka menjadi belahan jiwa Rasulullah SAW. Ya. Ya, dan itu pun yang menjadikan bahwa ad-du'a lil-al mansabun 'azimun. Walidzalik ju'ila hadha ad-du'a khatimat at-tashahhud fi as-salah wa huwa qawluhu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Karena itulah saking tingginya derajat mencintai keluarga besar ini pada level yang pertama sampai dijadikan doa dalam tasyahud. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, yang ingin saya sampaikan saudara-saudariku bahwa ayat ini adalah ayat yang merespon bagaimana rasa cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kerabat-kerabat beliau. Ya, baik itu umatnya yang mengikuti tuntunan beliau, sahabat-sahabat yang menyayangi, melindungi, menjaga beliau, apalagi keluarga besar yang tersambung langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila kita punya keluarga saja kita jaga, kita sayangi, maka demikian Rasulullah menjaga, menyayangi keluarga besarnya, termasuk keturunan-keturunannya. Karena itulah di dalam bahasa Arab, orang yang dicintai disebut dengan mahbub, mahbubun. Ya, orang yang mencintai disebut dengan muhibbun. Kalau kita ingin satukan keduanya, mencintai dan dicintai, maka kalimatnya berubah menjadi habibun. Habib, orang yang dicintai. Ya, orang yang sekaligus mencintai. Maka seringkali ya keturunan-keturunan Rasulullah itu disebut dengan Habib untuk memberikan kesan bahwa keturunan-keturunan Nabi mesti menjaga nilai mawaddah yang diturunkan langsung oleh Rasulullah dengan banyak melahirkan cinta kasih pada sesama, baik dalam bentuk amar ma'ruf ataupun nahi mungkar. Dan saat yang bersamaan ada isyarat kepada kita untuk mencintai mereka, tidak menyakiti mereka, karena menyakiti mereka adalah juga menyakiti langsung kepada Rasulullah SAW. Dengan ini saya bermohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua, memuliakan para sahabat-sahabat Nabi, dan terkhusus
memuliakan, mencintai dan menjaga seluruh keluarga besar Rasulullah SAW sampai dengan keturunannya di masa kini ataupun di masa yang akan datang. Saya pun memohon maaf jika dalam setiap tutur perilaku ada tindakan-tindakan yang boleh jadi menyakiti keluarga besar Rasulullah SAW, dan semoga maaf Anda, kasih sayang Anda menjadikan peluang yang terbuka bagi saya untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam keadaan yang gembira bersama Anda semua dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga penguat di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quran Al-Azim. Ini ada di jilid yang keempat, ya, jilid yang keempat di halaman 187. Ya, ini disampaikan riwayatnya, ya, waqala Sudai an Abi Dailam qala lamma ji'a bi Ali ibn al-Husain asyara. Tatkala satu di antara keturunan Rasulullah SAW, ya, namanya adalah Ali ibn al-Husain, ya, pernah menjadi tawanan setelah terjadi peristiwa fitnah kubra, fitnah yang sangat besar. Ini dalil dari Ibnu Katsir yang menguatkan bukan hanya Fatimah ya radhiyallahu taala anha, Ali bin Abi Thalib, dan putra keduanya itu Al-Hasan Al-Husain. Tidak dicukupkan mawaddah al-qurba fil qurba pada keempatnya. Tapi ini gambaran. Kalau di kita sinekdok pas prototo disebutkan sebagian, menunjuk keseluruhan. Nah, di antara buktinya apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quranil Azim. Wa qala As-Sudai, berkata Imam As-Sudai, ya, namanya Ismail, pernah saya sampaikan dalam kajian tafsir, an Abi Dailam qala, ia berkata, lamma ji'a bi Ali ibn al-Husain asyara. Tatkala Ali bin Husain ditawan, ya, fa uqima ala darji Dimashq, maka kemudian dia dibawa, ya, ke gerbang kota Dimashq, ya. Kalau kita kan tawanan itu suka diarak, ya, ya, sampai kemudian di Damaskus. Qama rajulun min ahli Syam, maka berdirilah seorang laki-laki dari masyarakat Syam, ya, Syria. Pada saat itu di Damaskus yang tadi saya sebutkan 4 negara itu dulu masih menyatu. Faqala, dia berkata, alhamdulillahilladzi qatalakum wasta'salakum wa qata'a qarnil fitnah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghancurkan kalian, ya, dan memutus fitnah di zamanku ini. Nah, jadi dia merasa bahwa dengan ditawannya keluarga besar Nabi, termasuk di dalamnya Ali ibn Husain, ya, radhiyallahu taala anhu, dia menyimpulkan, nah, ini sumber fitnah nih. Dia menyakiti, ya, menuduh bahwa ini bagian dari keluarga Nabi, keturunan Nabi ini fitnah pada saat itu yang menyebabkan banyak persoalan-persoalan, banyak kericuhan-kericuhan, ya, banyak kesemrawutan-kesemrawutan, banyak pertikaian-pertikaian. Maka dia menyimpulkan ini dengan ditangkapnya, ditawannya orang ini, ya, keturunan Nabi SAW dengan kalimat yang tak pantas tadi. Dia mengatakan, nah, dia bersyukur, alhamdulillahilladzi qatalakum wasta'salakum. Segala puji bagi Allah yang telah, ya, saya nggak berani menerjemahkan dengan yang lebih kasar, ya, yang sesuai dengan apa yang dia katakan tadi. Saya mungkin katakan yang telah menangkap dia, itu, ya. Kemudian dan menghilangkan fitnah di zamanku ini. Faqala lahu Ali bin Husain, maka Ali bin Husain berkata kepada orang tadi, apa yang dia katakan, aqra'ta al-Quran? Kamu ini baca Quran nggak? Ya. Kemudian qala, laki-laki itu berkata, menjawab, na'am, ya. Qala, aqra'ta al-Hamim? Apa engkau pernah membaca tentang surat di dalamnya ada keluarga besar Hamim, Al-Hamim, satu keluarga yang disebutkan di surat Hamim? Qala qara'tul Quran, dia menjawab, aku membaca Al-Quran, walam aqra' Al-Hamim, tapi aku nggak pernah baca Al-Hamim. Ya, keluarganya Hamim. Siapa itu keluarganya Hamim? Nah, teman-teman, di antara pembuka surah Al-Quran itu surah Asy-Syura itu dibuka dengan kalimat Hamim. Ya, Hamim, itu kan? Itu surah Asy-Syura, ya. Ada keluarga di situ yang diutamakan. Ya, siapa keluarga itu? Maka dijawab oleh Ali bin Husain, qala ma qara'ta, apakah engkau enggak baca di ayat 23 tadi, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta kepada kalian satu upah pun, satu materi pun, kecuali rasa cinta, rasa hormat kepada keluarga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka orang itu berkata, ya, si pemuda tadi berkata,
Wa innakum antum hum, apakah kalian itu termasuk golongan mereka, keluarga Nabi SAW? Qala na'am. Maka Ali bin Husain berkata, ya, kami termasuk golongan itu. Jadi orang ini ada dua kemungkinan. Dia tidak mengetahui yang ditawan itu keluarga besar dari keturunan Rasulullah SAW, sehingga berani melecehkan di hadapan masyarakat, ya berani bertindak yang tidak pantas, kan? Atau yang kedua, dia menyadari itu keturunan Nabi, tapi tidak tahu kalau itu begitu dimuliakan, begitu ada perintah langsung dari Allah, ya, dan merasakan bagaimana sensitifnya hati Nabi SAW terhadap keturunannya, sampai kemudian beliau mendoakan hal yang tidak biasa bagi orang-orang yang menyakitinya. Maka setelah mengetahui itu, dia terdiam dan tidak banyak berkomentar lagi dan mengoreksi dirinya, sehingga dia menyadari kesalahan-kesalahan yang dimaksudkan. Ya, waqala, kemudian berkata Abu Ishaq As-Sabi'i, sa'altu Amr ibn Shu'aib an qawlihi ta'ala, ya, Abu Ishaq As-Sabi'i bertanya kepada Amr ibn Shu'aib, ya, tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la as'alukum 'alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Faqala qurban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rawahuma Ibnu Jarir, ya, fi tafsirih. Maka dijawablah kemudian oleh Amr ibn Shu'aib, yang dimaksud di ayat ini spesifik, maksudnya adalah kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sekian tafsiran-tafsiran, ya, ada yang disepakati oleh para ulama yang dimaksud dengan kurba di sini. Ya, ada yang menyebutkan bahwa ini kekerabatan Nabi di kalangan Quraisy, ada, tapi juga yang menekankan ini adalah keterkaitan dengan keluarga Nabi. Tidak sedikit dari kalangan para mufassir yang memberikan kesimpulan bahwa wajib bagi kita umat Islam untuk saling menyayangi, mencintai, yang dengan kasih sayang itu menjadikan kita sebagai kerabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib menghormati para sahabat, yang dengan penghormatan itu melahirkan rasa cinta dari Nabi kepada kita. Dan ada keharusan, wajib bagi kita menghormati, menyayangi, ya, para keturunan Rasulullah SAW, sehingga dengan itu terbukalah gerbang cinta Rasulullah SAW kepada kita semua, dan menjadikan kita termasuk bagian dari kerabatnya. Pun demikian seluruh kerabat-kerabat keturunan Rasulullah SAW yang hidup sampai dengan kini juga wajib menjaga marwah, menjaga kehormatan, menjaga rasa cinta yang dititipkan oleh Rasulullah, sehingga dengan itu kehormatan yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran pun ditegaskan melalui Nabi dapat terjaga dan terbawa hingga kembali kepada Rasulullah SAW. Al-Imam Fakhrur Razi bahkan memberikan gambaran. Al-Imam Al-Fakhrur Razi dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir memberikan gambaran bahwa kalimat yang Allah beritakan kepada Rasulullah SAW itu tidak pernah bahkan disampaikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau Anda baca misalnya di halaman 594, ya, halaman 594. Jadi ketika beliau mengisahkan tentang bagaimana respon kalimat dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, annahu ta'ala haka an aktsaril anbiya alaihimussalam. Allah Subhanahu wa taala banyak mengisahkan tentang para nabi alaihimussalam dalam Al-Qur'an. Annahum sarrahu ya binafyi talabil ujrah. Ya, mereka secara langsung ya menjelaskan tentang bahwa mereka tidak boleh menerima upah. Ya, secara lugas menyampaikan tidak menerima upah, tidak menerima bayaran dalam dakwah mereka hanya karena Allah saja. Fadzakara fi qissati Nuh alaihissalam, maka disebutkan kisah Nuh alaihissalam di surah Asy-Syu'ara ayat 109, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta kepada kalian upah bayaran, ya, kecuali hanya pahala dari Allah saja. Ya, wa kadza fi qissati Hud wa Salih wa fi qissati Lut wa Syu'aib alaihissalam. Ya, dan demikian di kisahnya Nabi Hud, Nabi Saleh, Lut, Nabi Syu'aib, semua mengatakan kalimat yang sama. Tapi khusus untuk Rasulullah, Allah berikan satu kalimat, illal mawaddata fil qurba, kecuali rasa cinta terhadap kekerabatan yang tersambung pada Rasulullah. Semoga kita saling mencintai, sehingga dengan itu dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh Allah, dan mengumpulkan kita dalam suasana cinta di surga Allah yang penuh dengan kasih sayang. Adi Hidayat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.